Bacaannya Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya semakin bingung Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai saat ini kita disuruh mendoakan Muhammad? Memangnya Muhammad tidak di surga? Ini yang kita jawab kepada orang-orang yang mengatakan nabinya aja belum selamat, butuh sholawat dari umatnya. Nah, maaf ya teman, kami tidak butuh itu, nabi kami tidak butuh itu. Justru itu ucapan terima kasih kami kepada nabi kami. Dan Masya Allah, dengan itu pun nabi masih mengatakan, ya Allah berikan 10 kali lipat kepada umatku. Teman-teman sekalian, itulah Muhammad SAW. Ya, makanya kata malaikat Jibril, kalau kita bersolawat pun tidak mampu, keterlaluan tuh umat itu. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah, keterlaluan. Raghima anfu rajul, sangat kotor kehidupan seseorang. Idza dzukirta indahu falam yusalli 'alaik. Kalau disebutkan namamu, tidak mau bersolawat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi saya akan reaksi video seorang murtadin, ya ngakunya murtadin teman-teman, dari agama Islam, katanya sih begitu ya. Dan di video ini dia terlihat menyebarkan syubhat yang kaitannya dengan masalah sholawat nih. Ya coba kita simak dulu aja videonya ya teman-teman. Bacaannya Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Saya baca pengertiannya, ya Allah berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada Muhammad sebagaimana engkau memberi keberkahan kepada Ibrahim. Saya semakin bingung Bapak Ibu Saudara, kenapa sampai saat ini kita disuruh mendoakan Muhammad? Memangnya Muhammad tidak di surga? Nah kalau Tuhan bilang, aku saat ini sedang berada di sebelah kanan Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Ya Tuhan ada di surga, Tuhan ada di sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan orang-orang percaya. Itu yang saya tahu gitu. Jadi begitu saya pelajari ini bacaan di dalam sholat, saya semakin bingung. Kenapa kok Muhammad minta didoakan supaya diberikan rahmat, diberikan keberkahan seperti Nabi Ibrahim? Saya bingung, apakah hidupnya tidak lebih baik daripada Nabi Ibrahim? Ya itu ya syubhatnya. Jadi dia mempertanyakan nih, kenapa Nabi Muhammad SAW itu didoakan ya? Kenapa orang-orang Islam itu bersolawat gitu mendoakan Rasulullah? Padahal kan Rasulullah itu sudah mulia, sudah diberi rahmat, tapi kenapa masih didoakan, kan begitu? Dan yang lebih parahnya, karena ya mengenai salawat itu tadi yang dia pertanyakan, akhirnya dia murtad. Itu salah satu sebabnya. Nauzubillahi min zalik. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Ya ini sebenarnya udah basi ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sudah sering kali dilontarkan oleh mereka, dan ulama-ulama kita pun sudah sering kali juga menjelaskan mengenai hal ini. Salah satu ulama yang pernah membantah mengenai hal ini yaitu Ustadz Adi Hidayat teman-temannya. Coba kita simak nih penjelasan dari beliau. Ini yang kita jawab kepada orang-orang yang mengatakan nabinya aja belum selamat, butuh sholawat dari umatnya. Nah, maaf ya teman, kami tidak butuh itu, nabi kami tidak butuh itu. Justru itu ucapan terima kasih kami kepada nabi kami. Dan Masya Allah, dengan itu pun nabi masih mengatakan, ya Allah berikan 10 kali lipat kepada umatku. Teman-teman sekalian, itulah Muhammad SAW. Ya, makanya kata malaikat Jibril, kalau kita bersolawat pun tidak mampu, keterlaluan tuh umat itu. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah, keterlaluan. Raghima anfu rajul, sangat kotor kehidupan seseorang. Idza dzukirta indahu falam yusalli 'alaik. Kalau disebutkan namamu, tidak mau bersolawat kepadamu. Di hadis riwayat Al-Hakim An-Nisaburi di kitab Al-Mustadrak, pernah Nabi Muhammad SAW itu akan berkhutbah. Begitu naik ke gundakan di mimbarnya yang sekarang jadi batas raudah, ya itu Masya Allah, turun malaikat mengatakan bu'dan. Di riwayat lain raghima anfu rajul, keterlaluan. Sungguh celaka, kotor kehidupan seorang hamba itu. Jadi man dzukirta indahu falam yusalli 'alaik. Kalau disebutkan namamu, tidak mampu bersalawat kepadamu. Malaikat pun paham, jadi begitu besar pengorbanannya, nggak bisa kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalaupun Anda ingin memberikan yang terbaik, cukup bersalawat kepada Nabi. Itu pun saat bersalawat, faidahnya diberikan lagi kepada kita. Nabi nggak butuh dengan salawat kita. Makanya ketika seseorang bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad SAW, maka apa kata Nabi? Ya Allah, mohon berikan 10 kali lipat dari apa yang telah dia sampaikan. Nabi itu nggak pernah butuh keinginannya supaya salawat, supaya balik lagi. Man shalla alaiya salatan wahidah, sallallahu alaihi salawat. Ya Allah, mohon ya Allah, anugerahkan 10 kali lipat terbaik untuk umatmu. Untuk umatku ya Allah, yang bersolawat kepadaku. Nggak butuh. Ini yang kita jawab kepada orang-orang yang mengatakan nabinya aja belum selamat, butuh solawat dari umatnya. Nah, maaf ya teman, kami tidak butuh itu, nabi kami tidak butuh itu.
Makanya kalau nggak paham itu tanya kepada yang paham. Kalau nggak bisa tanya, cari sumber yang jelas. Jangan karena nggak paham terus tiba-tiba murtad terus nyebarin syubhat kemana-mana. Sudah jelas kan bahwa umat Islam bersolawat, mendoakan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbalik lagi kepada yang mendoakannya. Bukan Rasulullah butuh dengan itu, tetapi kitalah sebagai umatnya yang membutuhkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Islam ya paham banget bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti dirahmati Allah, bahwa Rasulullah itu udah pasti mulia, tetapi sebagai bentuk terima kasih kita sebagai umatnya Rasulullah, ya tetap kita doakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa kebaikan untuknya, walaupun kita paham bahwa Rasulullah itu memang baik. Anehnya di mana ketika seseorang mendoakan kebaikan kepada orang baik? Ibaratnya gini, kalau ada seorang anak yang punya ibu yang sangat baik, lantas apakah anak itu tidak perlu lagi mendoakan ibunya karena ibunya sudah baik? Itu coba dipakai logikanya. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kepada ibunya, walaupun tahu bahwa ibunya itu sudah benar-benar baik sekali, sebagai anak yang berbakti dan berterima kasih kepada ibunya ya tetap mendoakan kebaikan kepada ibunya. Mestinya begitu. Ini ada satu hal lagi, pernyataan dari ibu-ibu ini yang semakin memperlihatkan, mohon maaf, kebodohannya teman-teman ya. Coba kita lihat nih ya. Terus saya pada saat itu pernah mengalami kesesakan. Siapa sih nggak mengalami persoalan gitu kan? Saya mengalami kesesakan dan satu hal saya pada saat itu sedang saya sedang datang bulan gitu kan. Mau sholat pun nggak bisa gitu. Mau apapun nggak bisa, memang nggak boleh gitu kan. Jadi saya berpikir saya nggak bisa datang sama pencipta saya yang tadinya di agama saya ngajarin Tuhan itu hanya sejauh doa gitu kan. Saya nggak bisa datang. Terus saya berpikir gini. Ya, kalau memang hari ini itu Tuhan datang, Allah datang, ketinggalan dong saya karena saya memang sedang tidak kudus, dalam arti mereka ya, bukan. Saya pikir itu kan hanya badani gitu. Kalau kudus di agama saya yang lalu ya bukan begitu perkataan kita, perbuatan kita, hidup kita gitu. Kok ini cuma hanya masalah. Jadi kalau hari ini Tuhan datang, saya dalam keadaan sedang datang bulan. Saya nggak terangkat dong, saya tinggal dong masuk neraka. Kok Tuhan itu kejam banget gitu kan? Kok hanya cuman begitu doang gitu? Saya sudah mulai tambah lagi kebimbangan dalam pikiran. Ya makanya murtad ibu-ibu itu, karena ilmu agamanya sedangkal itu. Dia tadi menjelaskan dia pernah mendapatkan sebuah masalah kehidupan, tapi pada saat itu dia sedang datang bulan. Dia berpikir bahwa kondisi dia datang bulan itu ditinggal oleh Allah, nggak boleh berdoa, nggak boleh minta tolong kepada Allah. Nah ini kan dangkal banget cara berpikirnya. Siapa bilang muslimah yang datang bulan itu nggak boleh berdoa, berarti jauh kepada Allah? Nggak ada dalam agama Islam seperti itu. Bahkan muslimah yang datang bulan tidak sholat itu bukan berarti jauh kepada Allah. Justru tidak sholatnya muslimah ketika datang bulan itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang perintahnya begitu. Memang aneh ya kesaksian-kesaksian murtadin, tapi yang kayak gitu tuh dibanggakan loh di kalangan mereka, diundang kemana-mana, disuruh memberikan kesaksian di rumah-rumah ibadah mereka. Ya sudahlah teman-teman, semoga kita semuanya bisa menjaga iman Islam kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.